Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik ya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nelvin Kanianur Aisyah. Yang kedua ada Risma Juwita. Yang ketiga Tarisa. Dan yang terakhir ada Windy Maharani. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian. Evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Penilaian berbasis kelas atau PBK adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran. Pengertian penilaian berbasis kelas dapat diartikan sebagai penilaian dalam arti assessment. Yang dimaksudkan dari pengertian tersebut adalah data dan informasi dari penilaian berbasis kelas merupakan salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program pendidikan. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas atau PBK. Dalam penilaian berbasis kelas atau PBK mempunyai tujuan, yaitu A. Informasi tentang kemajuan hasil belajar siswa secara individu dalam mencapai tujuan belajar sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukannya. B. Informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut, baik terhadap masing-masing siswa maupun terhadap siswa secara keseluruhan. C. Informasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, menetapkan tingkat kesulitan atau kemudahan untuk melaksanakan kegiatan remedial, pendalaman, atau pengayaan. D. Motivasi belajar siswa dengan cara memberikan informasi tentang kemajuannya dan merancangnya untuk melakukan usaha pemantapan atau perbaikan. Dan yang terakhir ada informasi tentang semua aspek kemajuan setiap siswa, dan pada gilirannya guru dapat membantu pertumbuhannya secara efektif untuk menjadi anggota masyarakat dan pribadi yang utuh. Dan yang kedua ada fungsi. Adapun fungsi penilaian berbasis kelas bagi siswa dan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu siswa mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Yang kedua, untuk membantu siswa mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Yang ketiga, untuk membantu guru menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai, dan untuk membantu guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. Keunggulan penilaian berbasis kelas. Kegunaan penilaian berbasis kelas atau PBK tidak lepas dari pertimbangan dari sejumlah keunggulannya. Salah satunya sebagai berikut. Pertama, pengumpulan informasi kemajuan belajar, baik formal ataupun non-formal, yang diadakan secara terpadu dalam suasana yang menyenangkan, serta menyediakan kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang diketahui, dipahami, dan yang mampu dikerjakan siswa. Kedua, pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, tapi dibandingkan dengan kemampuan sebelumnya dalam rangka untuk membantu siswa mencapai apa yang ingin dicapai, bukan untuk menghakiminya. Ketiga, pengumpulan informasi menggunakan berbagai cara, supaya kemajuan belajar siswa dapat terdeteksi secara lengkap. Keempat, siswa perlu dituntut agar dapat memotivasi dirinya untuk mengerahkan semua potensi dalam menanggapi dan mengatasi semua masalah yang dihadapi dengan caranya sendiri, bukan sekedar melatih siswa untuk memilih jawaban yang tersedia. Artinya, jika siswa dihadapkan kepada soal ganda, siswa tidak akan hanya melakukan tang-ting-tung di mana dia kurang mengetahui isi dari soalnya, tetapi ia akan membaca soal kemudian paham dengan betul apa jawabannya. Yang kelima, untuk menentukan ada tidaknya kemajuan belajar dan perlu tidaknya bantuan berencana bertahap berdasarkan bukti yang cukup akurat. D. Prinsip-prinsip dan acuan penilaian berbasis kelas dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas yaitu A. Valid, yang dimaksud penilaian memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. B. Mendidik,
Penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. C. Berorientasi pada kompetensi. Penilaian harus menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum. D. Adil. Penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa, dan gender. E. Terbuka. Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak. F. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa sebagai hasil kegiatan belajar. Poin yang kedua, ada pendapat yang menyatakan prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas harus A. Validitas, yang dimaksud menilai yang seharusnya dinilai menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. B. Reliabilitas, yaitu berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. C. Menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. D. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. E. Dilakukan secara objektif. F. Mendidik. Proses dan hasil penilaian dijadikan dasar untuk memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran bagi guru, meningkatkan kualitas belajar, serta membina peserta didik agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Implementasi penilaian berbasis kelas. Dalam implementasi penilaian berbasis kelas, guru harus menerapkan prinsip-prinsip penilaian berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Nah, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas publik di sini adalah kewajiban individu maupun organisasi untuk menyajikan, melaporkan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang sudah diamanatkan kepada mereka. Selanjutnya, penilaian berbasis kelas mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai disertai dengan peta kemajuan belajar peserta didik dan pelaporan. Implementasi penilaian berbasis kelas terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian prestasi belajar. Penilaian prestasi belajar yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian prestasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Contohnya, tes prestasi belajar bidang studi matematika. Nah, mungkin itu contoh dari penilaian prestasi belajar. Yang kedua, penilaian kinerja. Penilaian kinerja yaitu suatu teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan keterampilan peserta didik melalui tes penampilan atau demonstrasi dan praktik kinerja nyata. Contohnya, guru menyuruh peserta didik berdiri di depan kelas untuk berpidato. Nah, mungkin contoh dari penilaian kinerja itu seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.